Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Prayogo dengan NIM 1208024 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organogenesis dan regenerasi secara in vitro. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu regenerasi secara in vitro. Nah, regenerasi secara in vitro adalah kultur jaringan atau dikenal dengan kultur in vitro, merupakan teknik memisahkan bagian dari tanaman seperti tunas terminal, tunas aksilar, daun, batang, atau embrio serta menumbuhkannya di dalam media buatan dalam kondisi aseptik sehingga membentuk tanaman lengkap. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul. Salah satunya ialah melalui rekayasa genetik. Keberhasilan dalam transformasi genetik untuk memperoleh tanaman transgenik sangat ditentukan oleh teknik regenerasi secara in vitro. Dalam regenerasi secara in vitro dapat ditempuh melalui jalur embriogenesis dan organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan propagul berupa organ. Organogenesis dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, atau melalui fase kalus terlebih dahulu. Nah, berikut adalah bagan dari organogenesis secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk yang secara langsung ialah terdapat tunas adventif langsung dari eksplannya. Terbentuknya tunas aksilar dari eksplan yang memiliki primordia tunas, sedangkan yang tidak langsung terbentuknya tunas adventif melalui fase kalus. Berdasarkan bagan sebelumnya, terdapat 3 tipe pembentukan tunas melalui organogenesis, yaitu yang pertama, terbentuknya tunas adventif secara langsung. Pada fase ini, eksplan berupa organ tanaman yang tidak memiliki primordia tunas seperti batang, daun, akar, membentuk tunas secara langsung. Sel-sel dalam eksplan berfungsi sebagai direct prekursor atau prekursor secara langsung untuk membentuk primordia organ yang selanjutnya menjadi organ. Yang kedua yaitu terbentuknya tunas adventif secara langsung melalui fase kalus. Pada fase eksplan dapat berupa organ apa saja, akan tetapi diarahkan untuk membentuk kalus terlebih dahulu dengan menanamkannya pada media, misal 2,4-D. Kemudian setelah membentuk kalus tersebut distimulasi untuk menghasilkan tunas dengan memindahkan ke media SIM. Antara fase kalus dan tunas ada fase meristemoid dan primordia sehingga tahapnya menjadi eksplan kalus meristemoid primordia tunas adventif. Tahapan secara terperinci. Yang pertama, didiferen. Pada tahap ini, eksplan yang sel-selnya sudah terdiferensiasi berubah menjadi kalus. Yang kedua, pembentukan meristemoid. Kalus berubah menjadi bersifat membentuk meristematik dan membentuk merismoid. Yang ketiga, induksi primordia organ. Meristemoid yang bersifat kompeten untuk membentuk organ akhirnya terdeterminasi menjadi primordia organ. Yang keempat, rediferensiasi, pembentukan kembali organ dari sel-sel kalus yang diawali dengan pembentukan primordia organ. Nah, berikut adalah tahapan organogenesis secara tidak langsung. Yang pertama ialah eksplan, yang kedua dediferensiasi, yang ketiga determinat sel, yang keempat diferensiasi, dan yang terakhir organ. Berikut hormon yang berperan dalam organogenesis. Yang pertama sitokinin, memacu pertumbuhan tunas, yang kedua auksin, memacu pertumbuhan akar. Keberhasilan organogenesis ditentukan oleh yang pertama genotip. Hal ini berkaitan dalam proses pembelahan sel. Yang kedua jenis eksplan yang bagus yaitu eksplan dengan jaringan meristematik atau jaringan mudah. Dan yang terakhir komposisi media atau ZPT. Hal ini mempengaruhi arah tumbuh eksplan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem organogenesis dan regenerasi secara in vitro. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.